Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikas dan saya akan membawakan materi tentang diagram Venn. Baik, langsung saja. Pertama yaitu pengertian diagram Venn. Pertama itu, diagram Venn memiliki definisi sebagai gambar yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan dalam sekelompok objek yang memiliki kesamaan baik nilai maupun jumlahnya. Diagram Venn biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu persimpangan, fraksi, dan lain sebagainya. Dan adapun diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Lalu saya akan menunjukkan gambarnya. Ini adalah gambar sederhana dari diagram Venn, di mana S atau 1 itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan atau dalam kotak tersebut. Lalu ada angka 2, di mana angka 2 tersebut adalah daerah yang merupakan milik himpunan A dan bukan B. Lalu yang ketiga, banyak anggota himpunan A saja, tanpa anggota himpunan B. Lalu yang keempat adalah banyak anggota himpunan B saja, tanpa anggota A. Lalu yang kelima, banyak anggota semesta, namun bukan anggota himpunan A maupun himpunan B. Baik, selanjutnya itu jenis bagian diagram Venn. Adapun jenis bagian dalam diagram Venn digunakan untuk menyajikan data ilmiah dan teknik yang sangat berguna dalam ilmu matematika, statistik, maupun aplikasi komputer. Dalam pembuatan diagram Venn, ada ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan lambang S dan ditulis pada sudut kiri atau pada gambar persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lainnya yang dibicarakan atau selain himpunan kosong maka digambarkan dengan bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota yang ditunjukkan dengan nokta atau titik dan anggota himpunan lainnya ditulis di samping nokta tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik diagram Venn. Diagram Venn memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta menggambarkan total data atau nilai yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua, daerah yang merupakan himpunan A dan B ditulis dengan A sebagai berikut. Himpunan yang anggotanya A saja tanpa adanya himpunan B. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat, banyak himpunan yang anggota B saja tanpa adanya himpunan A. Lalu yang terakhir, banyak anggota himpunan semesta yang bukan merupakan bagian dari himpunan anggota A dan himpunan anggota B. Lalu, ini adalah contoh gambar diagram Venn. Nah, di mana itu S atau himpunan semestanya, lalu A adalah himpunan A dan B adalah himpunan B, di mana himpunan A terdiri dari 1, 3, 4, 2, dan 5, sedangkan anggota B terdiri dari 2, 5, 7, 6. Nah, yang berada di antara itu merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu ada 2 dan 5. Lalu, di luar dari lingkaran atau kurva tertutup terdapat angka 8 dan 9. Nah, itu disebut dengan himpunan kosong karena berada di luar dari kurva tertutup A dan B. Nah, masuk ke contoh soal. Dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan masing-masing anak itu ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka, lalu kemudian 12 orang siswa yang mengikuti futsal, dan yang terakhir 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler
ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal? Ialah, nah, jawabannya kita misalkan apa yang ingin kita cari itu, atau yang mengikuti keduanya kita simbolkan dengan X. Nah, misalkan X ialah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, lalu banyak anak yang harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka ialah sebanyak anggotanya, yaitu 15 kurang 7 sama dengan 8 orang siswa. Karena 15 orang siswa yang mengikuti pramuka dan 7 orang yang mengikuti keduanya. Lalu, banyak anak yang harus mengikuti ekstrakurikuler futsal ialah 12 dikurang 7 sama dengan 5. Karena 12 merupakan siswa yang mengikuti futsal dan 7 adalah orang yang mengikuti keduanya. Maka 5 orang yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Maka kita gambarkan himpunan tersebut ke dalam diagram Venn. Maka dalam diagram Venn kita sebutkan pramuka yang hanya terdapat di himpunan bilangan pramuka hanya 8 orang, dan yang berada di keduanya yaitu ada 7 orang, dan yang berada di futsal itu ada 5. Dan yang kita ingin ketahui adalah yang berada di luar diagram Venn tersebut. Nah, yang tersebut ada di situ lambang P yang seharusnya X. Lalu banyak anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler ialah, kita bisa jumlahkan 8 tambah 7 tambah 5 ditambah X sama dengan 28. Nah, di mana X itu tadi disimbolkan dengan himpunan mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya. Lalu kita jumlahkan 20 tambah X sama dengan 28. Nah, kita pindahkan UAS 20 ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 28 kurang 20. Dan maka kita akan mendapatkan jawaban X sama dengan 8 siswa. Jadi, banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal ialah 8 orang siswa. Nah, sekianlah pembacaan materi saya sendiri ini. Materi saya itu berjudul diagram Venn, dan itu adalah materi yang saya bawakan. Jika ada salah kata ataupun ucapan mau dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.